Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemarin nyampe penerangan tentang kafir, macam-macamnya manusia yang kafir dan iman, orang-orang yang ingkar. Sekarang nyampe ke munafik, macam-macamnya manusia yang munafik. Orang-orang yang pada dohirnya beriman kepada Allah dan hari kemudian, tetapi sebenarnya mereka masih tetap dalam kekafiran. Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20 sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ini ayat menerangkan tentang munafik yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Tanda-tanda orang munafik yang dihadiskan oleh beliau jadi ada 3. 1, apabila berkata ia berdusta. 2, apabila berjanji mengingkari. Dan apabila dipercaya mengkhianati. Itu semuanya dari tanda-tanda orang yang munafik. Jadi kejelasannya manusia membawa munafik kepada dirinya sendiri. Tanda 3 ini yang diketahui. Selalu bahasanya berdusta, selalu janjinya mengingkari, selalu mengkhianati apabila dipercaya. Ini tanda-tandanya orang munafikin. Akhirnya jatuhnya kepada mengingkari. Padahal orang munafik di sini lebih parah daripada musyrik atau syirik. Kalau syirik memang sudah tidak tahu dari ingkar kafir yang di depan itu. Tapi kalau munafikin tingkatan yang paling berbahaya sekali. Tahu tetapi mengingkari. Jadi adanya cuma kedustaan, mengkhianati, terus mengingkari. Termasuk keterangan ini ada di depan. Orang yang memang bodoh, betul-betul bodoh, tidak tahu ya harus mencari tahu. Kita belajar sebagaimana kita belajar bersama. Jadi hadisnya juga diterangkan oleh Allah dalam firman yang dijelaskan golong-golongan orang munafikin. Jadi Al-Qur'annya sangat jelas. Cuman hadisnya nanti dijabarkan lagi, penjabaran dari Al-Qur'an
dibawa oleh Rasulullah menjadi hadis. Itu. Jadi setelah hadis karena kurang paham dikasih kias, perumpamaan, contoh-contoh. Nah, contohnya seperti ini. Apabila kita ingin mengetahui kemunafikan kita sendiri, ini contoh yang harus diperagakan. Sebelum kita mau berdusta kepada orang lain, atau sebelum kita mengingkari orang lain, sebelum kita mau mengkhianati orang lain, siapa dulu yang lebih tahu? Kan itu sudah jelas bahwa sebelum kita melakukan kedustaan, sebelum kita mengerjakan keingkaran, sebelum kita mengkhianati, kita sendiri yang tahu lebih dahulu. Cuman manusia itu tidak sadar bahwa perbuatan kedustaan, bahwa perbuatan pengkhianatan dan keingkaran itu dirinya sendiri. Karena sebelum kita mengerjakan kedustaan tersebut yang saya terangkan barusan yang 3, kita sudah tahu. Sedangkan yang mau didustai tidak tahu. Nah, ini perkara jelas sekali bahwa semuanya masalah munafikin ini memunafikkan dirinya sendiri, bukan munafiki orang lain. Ini kejelasannya. Padahal ayat-ayatnya jelas. Kemudian di bawah ini kejelasan perumpamaan barusan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Ya kenapa? Kita lebih tahu dahulu sebelum membuat kedustaan. Cuman kalau tidak sadar, berbuat dusta kepada orang lain, akan tetapi mendustakan dirinya sendiri. Ini firman-Nya sangat jelas pada surat ini. Ini kemudian ayat 9, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Hanya sampai dalam firman lain banyak dijelaskan tentang perilaku-perilaku kebaikan dan keburukan itu kembali kepada dirinya sendiri. Di surat Waqi juga diterangkan jazaa'am bima kanu ya'malun. Itu jelas. Jadi Allah akan membalas dengan apa yang kita kerjakan, baik maupun buruk. Di surat yang lain banyak. Mari kita belajar untuk tidak berbuat dusta kepada orang lain, karena berdusta kepada orang lain ternyata dalam firman-Nya mendustakan dirinya sendiri. Berbuat kebaikan kepada orang lain ternyata berbuat kebaikan kepada dirinya sendiri. Karena jelas sebelum kita mengerjakan kebaikan kepada orang lain maupun keburukan, yang tahu lebih dahulu adalah yang ingin berbuat. Makanya hati, keterangan fi qulubihim maradun, di dalam hatinya yang itu ada penyakit. Penyakit apa? Iri, dengki, angkara murka. Jadi
intinya yang tertanam pada kolbunya, yang muncul dari pandangan dan akal pemikiran atau pendengaran yang akan turun kepada hakikat hati, tertanam, akhirnya menjadi penyakit. Penyakit apa? Iri, dengki, dan segalanya. Makanya mari kita tanamkanlah dengan niatan yang sangat murni. Jadi bagus. Sehingga di awal basmalah sudah diterangkan kemarin. Belajarlah kita dengan husnudzon, jangan suudzon. Supaya apa? Hati kita ini tidak menyimpan penyakit. Karena sangat amat bahaya. Kemudian ayat 10, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan kebaikan. Padahal tidak. Sehingga apabila ada orang yang memperingati tentang keburukannya, tidak, saya mengerjakan kebaikan. Selalu mendustakan bahasanya, padahal itu adalah kerusakan yang tertanam pada kolbunya masing-masing. Hanya sehingga kalau dalam hukum, hati-hatilah kita makan penghasilan yang halal. Karena memakan satu suap nasi saja itu bisa menutupi hati kita dalam penerangan nurul qalbinya. Sehingga hukum dagang, hati-hati, hasil dari mana, keringat dari mana. Karena kalau sumber dari semua kebersihan hati itu dari af'al kita, itu akan terbukti sendiri nanti. Apabila makanan itu yang dimakan hasilnya menipu atau mencuri, ya nanti akan mengalirnya seperti itu. Yang dinamakan jazaan bima kanu ya'malu. Makanya mari kita hati-hati dalam kita bekerja, janganlah kita membuat kedustaan, pengkhianatan, dan lain-lain. Supaya apa? Menjadi obat kepada hati, menjadi nurul qalbi. Biar hatinya bercahaya dalam kemaslahatannya, tidak menjadi sesuatu yang tertanam adalah kemafsadatan. Kemafsadatan di situ adalah kerusakan. Jadinya kepada apa nanti? Kepada af'al kita, kepada pekerjaan-pekerjaan kita, terutama itu tertanam dalam hati. Akhirnya hati yang sudah tertanam penyakit bermain dengan akal pemikiran, naik turun, iya tidak. Karena sudah kemasukan barang yang haram, akhirnya hatinya tertutup, kalah kepada nafsiyah, akal pemikirannya. Sudah, kamu kalau tidak lewat itu tidak makan, boleh-boleh saja, katanya pikir ikut. Makanya hati kita, mari kita tingkatkan keimanan kita supaya tidak kalah dengan akal pemikiran. Karena kejelasan yang sangat kita jaga itu, setir kita adalah hati. Hati ini selalu memberi peringatan kepada akal pemikiran yang lewat pandangan dan lewat pendengaran, semuanya. Cuman kadang kalah. Kenapa? Kemasukan barang-barang yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang sudah tersurat jadi peraturan kepada seluruh hamba Allah. Nah, ini yang harus kita pelajari supaya kita, hati kita tidak kalah dengan akal pemikiran, pandangan, pendengaran, dan ucapan ciuman
ikut kepada petunjuk hati. Hati ini tidak ada selalu bertengkar. Contoh, kita lagi duduk sendirian, bisa dikatakan tadakkur atau khalwat. Sebelum kita mengerjakan sesuatu, contoh duduk kita ada pemikiran ingin mencuri, diam. Hati selalu bilang, jangan, itu tidak boleh. Pasti menegur hati, jangan, itu tidak boleh. Tapi akal pemikiran, ayo udah apa-apa, ayo udah apa-apa, ayo udah apa-apa. Kalau tidak itu kamu udah bisa makan. Tapi hati selalu menolak, jangan, jangan. Karena hatinya tertutup, tertanam dengan keburukan, akhirnya ikut. Terjadilah suatu hal yang tidak lurus pada hukum-hukum Allah yang sudah tersurat pada Al-Qur'annya. Makanya yang di depan keimanan kita yang harus tingkatkan, Islam kita bagaimana, keihsanan kita bagaimana, yang harus kita tingkatkan selalu supaya tidak tertanam penyakit kita di dalam hati. Kemudian ayat 11, 12, 10. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Terus ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Jadi ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Ya karena sudah tersetir dari akalnya, bukan hatinya yang menjadi setir kepada akal pemikirannya, sehingga tumbuhlah nafsiyah yang selalu ingin berbuat kebaikan, akan tetapi kerusakan yang akan terjadi. Karena nafsiyah ini semuanya dari api, angin, air, dan tanahnya berpura-pura kebaikan, tapi belum tentu itu baik. Yang perlu kita kelola, tanya kepada kita sendiri, kepada hati kita sendiri, benar atau salah. Karena hati ini selalu memberi peringatan kepada nafsiyah yang 4 kalau kita mau memahaminya. Tetapi karena sifat ke sifat, manusia ke manusia, mungkin akal pemikiran kita tidak nyampe ke sana. Bertanyalah kepada sesama sifatnya, sesama manusianya yang dianggap mungkin itu lebih memahami peraturan kitab-kitab Allah, sebagaimana baginda Rasul dan para sahabatnya menanyakan kepada baginda Rasul. Bagaimana? Inilah butuhnya sifat sesama sifat, butuhnya kepada sesama manusianya. Sama dengan kita belajar berjalan, kita masih butuh tuntunan, ditata. Tapi kalau sudah bisa jalan, akhirnya dilepas sedikit. Setelah kita bisa lari, ya sudah dibiarkan. Akan tetapi larinya kalau kita tidak berhati-hati, disitulah kecelakaan, bisa meninggal, bisa patah tulang, dan sebagainya. Apabila kita sudah bisa lari, mari kita berhati-hati di dalam melangkah. Perumpamannya seperti itu. Contoh, kalau sudah kita diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, tetap fasawwirhum fil amri, sesuai dengan Rasulullah dengan para sahabatnya. Para sahabatnya semuanya sudah bisa lari, sudah bisa perang di waktu peperangan. Akan tetapi tetap masih berkumpul. Bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana ini ya Rasulullah? Sehingga beliau-beliaunya memberi pendapat-pendapat, sehingga pendapat itu ditanggapi oleh Rasulullah. Karena semuanya benar, kamu dari anak, dari sana, dari sini, ini pakai
teori brosur nanti penyerangannya seperti ini, seperti itu ya. Sama dengan kita semuanya sebagai warasatul anbiya, dari bidang hal apapun perlu musyawarahkan. Apakah ini sudah benar secara hukumnya, syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifatnya, itu yang perlu kita musyawarahkan. Karena apa? Manusia ini tidak punya upaya daya kekuatan, sangat jelas, tanpa dimusyawarahkan sesama sifatnya. Gunanya kita diciptakan oleh Allah supaya ada rembukan, ada rundingan, menjadi rahmatan lil alamin. Ayat kemudian, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Jadi intinya orang munafik di sini adalah cuma mengijek-ngijek. Apabila diajak iman, saya sudah beriman. Kemana tingkat imanannya? Cuman iman tapi tidak mengimani, percaya tidak mempercayai, karena tidak menjadi perilaku, cuman menjadi bahasa-bahasa saja, sehingga cuman mengijek saja kepada orang-orang yang beriman. Ya memang sudah skenario ilahi seperti ini. Kalau kita tidak mempelajari betul-betul, akhirnya apa? Imannya cuman menjadi bahasa, Islamnya juga jadi bahasa, juga ihsannya akan menjadi bahasa. Saya Islam, saya iman, saya ihsan. Jadi Islamnya itu bagaimana, imannya bagaimana, ihsannya bagaimana, supaya menjadi perilaku sebagaimana baginda Rasul berperilaku, akhlakul karimah Al-Qur'annya. Kemudian ayat seterusnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Jadi memang sudah ada pemimpinnya masing-masing. Bagian golongan-golongan munafikin yang untuk merusak tatanan Islamnya itu sudah ada golongan. Memang sudah dilepas karena Allah menciptakan bermacam-macam makhluk, tugasnya masing-masing. Yang tidak ada wujudnya, yang sering saya utarakan, saya jabarkan, makhluk malaikat, iblis, jin dan setan itu yang harus kita pahami. Yang adanya wujudnya di manusia. Di sana tidak ada wujudnya semuanya. Malaikat, bahasa cuman malaikat, kewujudannya tidak ada. Iblis juga kewujudnya tidak ada. Jin tidak ada. Setan tidak ada. Cuman mereka makhluk-makhluk Allah semuanya itu ada tugas masing-masing. Kan sudah saya jelaskan, malaikat
perbuatannya jujur dan kebaikan, iblis kekejaman, jin kedustaan, setan selalu berbuat fitnah. Sekarang yang jatuh kejahatan itu pada siapa wujudnya yang harus kita pikirkan? Kebaikan itu kepada siapa? Kejahatan kepada siapa? Kedustaan juga kepada siapa? Fitnah juga kepada siapa? Semuanya terglobal kepada manusia. Jadi wujudnya maksudnya kepada manusia. Jadi manusia bisa dikatakan adalah iblis majas, bukan hakiki. Karena yang hakiki tidak terwujud. Cuman bentuknya manusia, tapi akal pemikiran dan hatinya iblis. Apabila perbuatannya baik dan jujur, berarti malaikat. Kedustaan yang ada pada manusia, berarti jin, fitnah, setan, gitu saja. Jadi tidak usah tirakat kita. Kalau sudah memahami perilaku makhluk-makhluk yang bersemayam kepada manusia, yang selalu lewat beberapa panca indera yang ada pada kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kemudian, Allahu yahtazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Ya karena apa? Kok Allah membiarkan? Ya karena dari akal pemikirannya sendiri tidak mau kembali kepada Allah. Itu bukan salah Allah. Salah kita sendiri, dikasih akal pemikiran oleh Allah untuk berbuat kebaikan, tidak pernah mendengarkan, sehingga Allah juga membiarkan. Ya terserah kamu saja. Oh, saya sudah beri peraturan, saya sudah memberi akal pemikiran, pendengaran, penglihatan, panca indera yang ada pada sampean supaya berpikir sedalam mungkin apa maksud dan tujuannya. Firman-Nya sangat jelas, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah demi kebaikan. Kenapa kok keburukan yang dilombakan? Gitu saja. Jadi kalau kita betul-betul mempelajari, insya Allah Allah akan berkehendak kepada seseorang yang ingin berbuat baik. Juga kebaikannya Allah tidak membiarkan selalu menuntun. Apabila keburukan, ya silahkan saja, dibiarkan saja oleh Allah, karena sudah tidak mau kembali. Seperti itu. Jadi harus kita pahami dari pelajaran kafirnya, ya, keingkarannya iman, Islam, dan juga munafikinnya. Karena semuanya itu adalah ada tugas-tugas kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang tidak ada wujudnya, akan menyusup kepada manusia. Kemudian selanjutnya ayat ini, ulaika alladzina syadaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ini jelas. Ayat ini menunjukkan kepada kita semua, apabila kita memilih petunjuk, alamat yang kita tunjuk dalam kesesatan, berarti kita beli sendiri dengan kesesatan kita.
Karena petunjuknya sangat jelas oleh Allah. Maka apa? Firman Allah, tidak akan beruntung, tidak akan berhasil petunjuk-petunjuk yang kita beli dalam kesesatan kita sendiri. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita selalu membeli petunjuk dengan ihdinas siratal mustaqim, petunjuk yang lurus, bukan yang disesatkan. Tergantung kita sendiri memilih petunjuk. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, di sini perumpamaan yang di atas. Jadi diperumpamakan juga oleh Allah yang membeli petunjuk dari kesesatannya. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahayanya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Jadi barusan yang dibahas sebelum kita mengkaji Al-Quran itu menjelaskan perumpamaan juga, hadis juga, kitab juga, Al-Mithal, contoh, Al-Qurannya juga, supaya kita bisa memahaminya. Ya kalau kita membeli petunjuk dari kesesatannya, ya sebagaimana yang diterangkan di sini, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Disitulah akhirnya apa yang akan terjadi? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian diterangkan oleh Allah, apabila kita membeli petunjuk dalam kesesatannya, mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali, tidak akan bisa mendengar kepada petunjuk-petunjuk Allah yang ihdinas siratal mustaqim, karena sudah memilih sendiri dalam kesesatannya sendiri. Ya kalau ingin mendapatkan julukan sumum bukmun umyun fahum la yarji'un, ya silakan. Akan tetapi apabila tidak ingin ke sini, mari ikuti jalur yang sudah ada dalam Al-Qur'annya atau ke kitab-kitab yang lain dari hadis, qiyas, ijma'nya. Kembalikan lagi kepada Al-Qur'annya. Kemudian au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatun wa 'adun wa bar yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat, mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Nah di sini perumpamaannya dijelaskan semuanya. Jadi ibaratkan gini, apabila kita sudah mengambil petunjuk atau membeli petunjuk dalam kesesatannya sendiri, sama dengan ada seorang kiai yang hidup di perantauan, yang di waktu itu disanjung oleh para kaumnya, disembah oleh para kaumnya.
Akan tetapi kiai tersebut setelah mau pulang kepada kampung halamannya bilang, saya takut. Saya takut. Kenapa? Karena kampung halamannya dirusak-rusak, dibakar. Jadi memberi petunjuk dengan kesesatannya. Itulah orang-orang yang munafik. Apa maksudnya? Petunjuk yang lurus itu tidak dikerjakan, justru mengambil dalam kesesatannya. Disitulah perumpamaan yang harus kita pelajari. Mana kampung kita aslinya? Besok yaumul akhirah. Sekarang ini cuma sementara. Kalau kita dikasih umur 60 berapa tahun lagi? Kalau 50 berapa tahun lagi? Ya mari kita syukuri bersama yang sudah umurnya lebih 50, kemungkinan besar sudah di depan pintu pulang kepada kampung halaman. Sebelum kita pulang ke kampung halaman, mari kita betuli kampung halaman kita, jangan sampai dirusak-rusak dan dibakar, agar kita semuanya kalau mau pulang kepada kampung halaman kita tidak ada rasa takut, karena sudah tahu kampung kita aslinya indah, mewah, megah. Kalau kita rusak, bilang takut karena dibakar, dirusak, seperti itu. Nah, kemudian ayat seterusnya, yakadul barq yakhtafu absarahum kullama dha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya apabila kita sudah membeli kesesatan, ya tidak akan dihilangkan oleh Allah, ya tetap saja dibiarkan oleh Allah. Makanya petunjuk-petunjuk yang sangat jelas, mari kita ikuti. Ihdinas siratal mustaqim yang sudah tertulis atau tersurat pada surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami yang kita kaji mulai dari Al-Fatihah, karena dalam Fatihah di situ adalah peraturan kita di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memohon kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menyembah dan memohon kepada selain Allah. Ini yang perlu kita pelajari di dalam maksud ibadah. Kayaknya semuanya itu adalah mengandung ibadah. Kalau kita tidak berhati-hati dalam peraturan Fatihah, maka akan terjadi kesesatan kepada kita sendiri. Karena nanti menyembahnya, meminta pertolongan akan menyimpang kepada peraturan-peraturan yang sudah tersurat dalam Al-Qur'annya. Makanya di situ banyak sekali penjabaran supaya kita tidak menyekutukan Allah.
baik dalam memohonnya atau menyembahnya, yang kita harus pelajari bersama di dalam akal pemikiran kita, baik secara kita menghadap kepada Allah atau secara af'al. Hanya terutama ibadah kita itu ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Dan kemudian di waktu kita af'al, janganlah membentuk suatu benda yang dianggap itu adalah jiwa penolong, apapun saja. Di situ yang sangat kita hati-hati mempercayai selain Allah. Jadi kalau kita betul-betul belajar, mari kita kembalikan semuanya kepada Allah pada firman yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena disitulah kita semuanya terdidik oleh Allah, seluruh alam yang harus kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.